seperti apa sih sebenarnya tatanan penyelenggaraan pemilu yang cocok dengan masyarakat Indonesia itu yang seperti apa sih, Prof? Ya, harus kita sadar dulu bahwa negara kita ini pluralistis ya, majemuk. Karena dari box itulah, kotak suara itulah nanti akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Betul-betul dia mengetahui siapa yang dipilih itu adalah orang terbaik. Pemimpin dilahirkan oleh pemilihan. Halo teman pemilih, apa kabar? Ketemu lagi kita di podcast KPU RI. Untuk episode kali ini masih bersama dengan saya Reini dan kita akan menghadirkan tamu spesial yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mampir di studio podcast KPU RI hari ini. Kita akan berkenalan dan juga menyapa untuk pertama kalinya Prof. Nur Sadik. Halo Prof, apa kabar? Baik, Reini. Alhamdulillah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik MPM. Prof, terima kasih ya sudah mampir ke studio podcast KPRI. Teman pemilih, kenalkan tamu kita. Beliau biasa disapa Prof. Nur atau Prof. Nur Sadik atau siapa Prof? Prof biasa? Sadik aja. Prof Sadik, baik. I go with Sadik. Gitu. Oke, Prof Sadik, baik. Ya, teman pemilih, Prof Sadik ini adalah wakil rektor di Tanri Abeng University. Beliau di Jakarta ya Prof ya, dan beliau meraih mendapatkan guru besarnya itu di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2005 ya Prof ya. Betul, guru besarnya. Betul, guru besarnya. Dan beliau saat ini juga adalah Director of Center for Leadership of Indonesia. Ini kalau bicara kepemimpinan, bicara mahasiswa ini kayaknya paling cocok nih kita dengar cerita dari Prof Sadik ya. Prof, gimana kabar suasana perkuliahan saat ini sekitaran setelah pandemik ini Prof, rasanya gimana? Ya, pasti suasana pandemi ini totally change the way we teach to our student ya. Gitu ya Prof. Ya, jadi semua berubah dengan adanya pandemi ini ya. Ya. Gaya kita berbicara, alat-alat juga yang dipakai juga sudah berbicara, berbicara juga berubah, dan tentu mempengaruhi apa kita punya interaksi dengan mahasiswa kita. Gitu ya, Prof. Tapi poinnya adalah sepanjang mahasiswa itu menerima pesan yang kita berikan dan dia mengerti, tapi media ini ada juga untungnya pandemi ini karena mempercepat kita memasuki era digital. Oh, ya, gitu. Ya. Sisi positifnya begitu ya Prof ya? Sisi positifnya, jadi semua orang harus melek dengan digital itu. Iya, betul. Kalau boleh dideskripsikan oleh Prof Sadik itu, apa sih Prof hal yang paling menantang dari mengajar di masa pandemik Prof? Menantang ya tadi menguasai perangkat-perangkat online itu. Ya, salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Dan yang kedua kita harus juga harus tahu bahwa apakah yang di sana itu mengerti. Tapi mahasiswa saya sampai sekarang kami di kampus kami itu ada dosennya ada yang di Amerika, mahasiswanya ada di sini, ada dosennya di Eropa, di Australia, mahasiswanya ada di sini. Oh gitu. Itu running sekarang. Jadi betul-betul memudahkan kita era digital ini. Kita bisa bekerja dari mana saja. Dari mana saja. Kapan saja. Betul. Dan tidak terlalu banyak bergantung kepada manusia lagi, tapi kita bergantung kepada namanya HP, laptop, peralatan, gadget ya jaringan. Prof. Iya. Berarti sebenarnya mendorong juga suasana pandemi kemarin sampai akhirnya kayak sekarang keterusan enaknya gitu ya Prof ya. Bisa ngajar dari mana aja gitu. Iya betul. Karena teknologi itu memudahkan pekerjaan kita. Iya. Semestinya begitu juga ya teman pemilih ya, harusnya adanya teknologi semakin membuat hidup kita semakin ringan. Ya, di rumah saja belanjanya di mana-mana aja semua ya aku belanja di seluruh Indonesia ini di rumah semua. Payah nggak goyang dari tempat tidur, semua pekerjaan selesai. Bisa gitu sekarang loh, on our fingertips gitu, di ujung jari aja. Di ujung jari aja belanja ini, bayar ini, semuanya aku lakukan begitu. Betul ya Prof. Betul. Ayo teman pemilih, siapa juga nih yang gara-gara pandemik juga akhirnya semua jadi kebiasaan enak, semua serba online nih. Belanja juga online ya Prof. Betul. Belajar, bekerja juga sambil online juga. Mudah-mudahan ini tetap
semangat untuk tetap belajar ini dengan dukungan teknologi semoga tidak mengendur ya, Prof ya. Ya, jadi kita nggak mungkin balik lagi seperti sebelum era pandemi. Gitu, Prof. Nggak mungkin lagi. Iya. Jadi kita harus menatap masa depan ini era digital. Orang yang berhasil ada orang yang cepat mengadaptasi dirinya dan melakukan inovasi-inovasi di era digital ini sesuai dengan tuntutan zaman. Iya, iya. Zaman menuntut kita begini soalnya harus berubah, betul-betul. Prof, itu kalau dari sisi Prof sendiri dan juga kolega dari sisi mengajar from anywhere ya, teaching from anywhere ya, Prof. Kalau Prof ngelihat mahasiswa-mahasiswa di zaman sekarang mereka mampu nggak deal dengan situasi ini, Prof, harus mau tidak mau harus berubah jadi online gini. Kalau menurut penglihatan Prof gimana nih? Bagaimana mereka menghadapi ini? Ya, kita harus menghadapi tantangan itu. Iya. Ya, karena kita besar kena ada tantangan. Ya, kalau kita nggak ditantang ya kita anak-anak aja gitu ya. Nah, adanya tantangan ini membuat kita sikap kita berubah. Ya, cara kita juga berperilaku. Kantor juga sudah berubah semua dia punya suasana kerja. Ya, jadi acara rutin perubahan-perubahan itu sehingga adik-adik teman-teman pemilih ya dimanapun Anda berada ya orang yang berhasil itu yang always ready for change. Jadi kita harus selalu siap berubah sesuai dengan tuntutan zaman itu. Orang yang sukses adalah orang yang mampu menghadapi perubahan ya. Betul sekali. Betul. Tapi Prof, omong-omong Prof itu kan sudah mengajar itu sudah lama sekali. Betul. Dari tahun berapa ya Prof ya? Saya tamat di Hasanuddin ya, yaitu tahun 1985 ya. 85. Ya, 85. Mulai saya mengajar itu di 86 lah. Gitu langsung mengajar. Langsung Prof. Ya. Saya selesai itu hari ya ujiannya ya. Ujiannya maaf ya, enggak apa-apa ya. Ujiannya saya itu di hari kalau saya tidak salah hari Jumat gitu ya. Ingat banget. Hari Jumat masih ingat, ya. Diuji dan pas hari ujian saya dapat nilai cum laude lah gitu ya. Jadi dekan waktu itu ketua tim penguji mengatakan ini baru kali ini ada mahasiswa kita dapat nilai bagus katanya. Ya, jadi kalau Anda mau bekerja jadi dosen nilainya bagus, prestasi bagus di ekstra dan maupun di intrakurikuler bagus semuanya gitu ya. Kalau mau jadi dosen silahkan gitu ya. Wah, tawaran langsung itu. Tawaran langsung, jadi langsung ya. Besoknya kan hari Sabtu tuh ya. Hari Sabtu, jadi saya harus menjawabnya. Kalau mau harus dijawab. Hari Senin katanya sudah bisa ini masuk gitu ya. Hari Seninnya? Ya, hari Seninnya. Cuman jeda 2 hari dari tawaran. Jadi 2 hari kan sudah weekend. Jadi saya merasa nggak menganggur itu ya. Jadi hari Senin saya langsung masuk, menyampaikan saya punya berkas. Alhamdulillah gitulah. Karena itu memang waktu itu mahasiswa teladan. Ya, itu mahasiswa dia. teladan kita jadi dulu untuk dari dosen itu kan susah kita ya. Sepertinya begitu deh Prof dulu itu. Iya. Jadi mahasiswanya jadi susah, apalagi jadi dosennya kan gitu ya. jelas ya. Jadi dia cari orang-orang terbaik memang gitu ya. Pasti. Ya. Dicari orang terbaik memang. Passionnya ada di situ, dia punya cita-cita, keinginan ada di situ, sehingga ya hari Senin saya mulai kerja lah masuk, alhamdulillah ya, dan seterusnya. Ternyata. Dan seterusnya sampai saya waktu itu ya kepingin sekali belajar di luar negeri. Kenapa? Karena di Al-Quran itu mengatakan kan, Tuhan menciptakan manusia di dunia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk saling kenal mengenal. Betul. Dan di antara yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa kepada dia. Kan? Berdasarkan inilah yang membuat saya itu selalu terpanggil untuk mengetahui bagaimana baiknya orang Singapura, orang Arab, orang Australia, orang Amerika, Jerman. Kalau saya di Indonesia susah mendapatkan suasana itu. Oh gitu. Jadi saya harus keluar negeri maksud saya. Betul. Akhirnya melamar kemana-mana, akhirnya at the end ya sampailah saya di Amerika. Untuk S2 magisternya. Magister dan doktor semua sana. Semua langsung di Bekerja university yang sama. Ya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya supaya mengetahui Amerika itu. Ya saya mengambil masternya di namanya Carnegie Mellon University.
ini hebat sekali dari segi teknologi ya. Oh gitu, Prof. Ya, Oh. luar biasa itu 25 terbaik dunia. Anda lihat di YouTube itu Carnegie Mellon University itu ya. Itu luar biasa hebatnya universitas ini. Disitulah saya mengambil di School of Public Policy, School of Management. Public policy itu yang diambil sama Prof. Sadik ya? Ya, School of Public Policy and Management, namanya Haines School, itu mantan presiden Amerika, calon presiden Amerika ya. Oh. Bagus sekali itu ya. Iya, Saya doktornya pun juga itu East Coast, pantai timur. Saya pindah ke pantai barat lagi. Oh gitu. Pantai barat itu California gitu ya. Oh iya, itu di mana Prof Saya ngambilnya? doktornya kebetulan saya suka itu San Francisco ya. di sana. San Francisco itu the beautiful city in this world and the most expensive city in this world. Iya, Prof. Mahal itu kota. Mahal ya. Saya kebetulan di Golden Gate University, salah Golden satu universitas swasta waktu itu yang tua, rumahnya sangat tua. Karena itu masa pandemi. Itu di masa pandemi? Masa pandemi itu 1998 ya. 97 itu maaf bukan pandemi, masa resesi waktu itu ya. Ya. Ekonomi kita goncang Ekonomi waktu Indonesia itu, ya waktu itu Prof, dan dunia sih, dan dunia luar biasa dunia juga itu berubah sekali itu. Jadi kita kesulitan ekonomi. Saya realistik aja mengambil universitas yang cukup terjangkau oleh saya waktu itu. Iya. Betul. Di Golden Gate, nanti bekerja di University of California at Berkeley sebagai dosen tamu lah di sana. Oh gitu, Ya. bisa ya Prof ya. Jadi Bisa. ya itu keuntungan seorang akademisi atau dosen tuh kayak gitu ya Prof ya. Karena Walaupun sambil bekerja. Ya, San Francisco dengan Berkeley itu tinggal nyebrang aja gitu kan ya. Lewat Bay Bridge namanya ya. Oh iya, betul. Bagus. Nah itu menarik sekali ya Prof, ternyata kalau dihitung dari sejak lulus langsung mengajar berarti 30-an tahun lebih ya. Iya betul. Prof ya sudah mengajar dan ini waktu yang tidak pendek, sungguh-sungguh tidak pendek. Tapi Prof kayaknya Sadik. baru sekarang itu nggak terasa waktu itu berlalu ya. Nggak terasa waktu itu berlalu ya. Katanya nyaman aja. Nyaman ya Prof. Nyaman, katanya kalau orang melakukan hal yang disuka, katanya memang waktu itu cepat berlalu katanya. Iya. Mungkin seperti itu. Ya jangan sekali-kali melakukan pekerjaannya terpaksa. Tapi lakukan pekerjaan itu sebagai panggilan hidup, sebagai suatu ibadah, suatu kesenangan. Nah, Anda harus tahu Reni, bahwa kita berhasil itu nanti kan nggak hidup orang selama-lamanya. Iya, betul. Orang berhasil nanti the day after ya, setelah kita meninggal di akhirat, mau masuk surga maupun neraka itu karena pekerjaannya. Gitu, iya. Prof. Nah, ini penting jadi nih. Bukan karena yang lain. Karena pekerjaan Anda lakukan dengan baik, apakah seorang itu cleaning service, tukang pintu tukang security atau apa. Kalau dia melakukan pekerjaan sebagai suatu ibadah dengan baik sekali, Anda akan hebat peluang untuk masuk surga. Iya. Itu banyak sejarah-sejarah. Kalau Anda dengar cerita-cerita agama itu luar biasa itu. Wah, inilah orang yang langsung masuk surga dari pintu mana saja. Dia tahu. Karena pekerjaannya. Karena pekerjaannya. Di dunia ini jangan aja. Banyak orang sudah masuk neraka di dunia Sejak karena pekerjaannya. Di dunia saja sudah masuk neraka karena ya, pekerjaannya. Prof. Masuk di penjara maksudnya ya. Kenapa ya? Karena pekerjaannya kan ya. Iya. Salah gunakan inilah ya kan. Markup lah macam-macam apa? Karena pekerjaannya kan. Iya kan. Betul. Ya, dia enak hidupnya tenang. Kenapa? Karena pekerjaannya juga kan. Itu dia. So be worry about pekerjaannya. Hati-hati dengan pekerjaan kita harus lakukan dengan do your best apapun pekerjaan kita. Lakukan yang terbaik, pilihan pekerjaan yang sudah kita punya ya Prof. Yang kita sudah punya itu. Yang kita sudah punya. Ini pengingat yang penting sekali ya teman pemilih ya. Mudah-mudahan kita selalu ingat loh dengan nasihat ini loh ya teman pemilih. Mahasiswa lah yang baik ya. Guru-guru yang baik, pegawai-pegawai lah yang baik. Iya. Ini ayo teman pemilih, siapa yang terakhir kali atau udah lama nggak diingatkan nih soal melakukan yang terbaik dari apa yang sudah kita punya sekarang. Sekarang hari ini kita kembali diingatkan sama Prof Sadik, do your best. Betul. Whatever you are. Apapun pekerjaanmu saat ini, siapapun kamu saat ini, betul ya Prof ya, mudah-mudahan. Iya. Ini supaya bisa jadi pengingat kita nih teman pemilih, biar tetap bersemangat terus gitu untuk menimba ilmu, menjalani hari-hari dan tugas kita ya Prof ya. Betul. Nah teman pemilih, kita juga pasti ingin banget
tahu dari Prof Sadik yang sudah mengajar lebih dari 30 tahun di berbagai tempat, melihat berbagai mahasiswa datang dan pergi, datang dan lulus ya Prof ya, maksudnya datang dan lulus gitu. Prof, dari zaman ke zaman itu apa yang bisa Prof gambarkan mahasiswa dulu dan sekarang Prof? Gayanya atau gaya belajarnya gitu gimana Prof? Ya. Ada yang bisa dibagi nggak? Betul sekali. Jadi masa itu memberikan suatu suasana yang sangat berbeda. Beda ya Prof. Kenapa berbeda? Karena tantangannya berbeda. Ya, tantangan itu berbeda. Iya. Ya, dulu waktu masa saya itu suka diskusi, kelompok-kelompok banyak. Iya. Sekarang kan dengan adanya harus ada orang, harus cari buku, kita buku baru gitu ya. Sekarang era digital, bukunya sudah ada di laptop semua gitu kan ya. Mau cari siapapun, nggak ada orang, tanya YouTube, tanya Om YouTube ya. Semua, kita nggak perlu kemana-mana, semua ada. Ya, jadi betul-betul kita harus sekarang independensinya tinggi. Independensinya tinggi. Lebih mandiri orang. Ya, tidak ketergantungan semakin berkurang. Ya, ketergantungan kita semakin berkurang. Ya kan? Tidak perlu dijaga secara spesial itu. Ya, kalau kita mau cemu bos kan bisa. Tidak perlu lagi pergi ke kantornya harus tanda tangan atau apa. Sekarang tanda tangan bisa ke elektronik. Tanda tangan juga bisa, kemana juga bisa gitu kan ya. Dan enggak perlu appointment di sana. Ya, kalau kita mengirim surat enggak perlu ke kantor pos, cukup dengan email aja. Betul. Ya, mengundang orang ya, mengundang orang mau belajar juga enggak perlu teman-teman harus kumpul sekian jam sekian, nah kita harus berada di rumah ini atau di mana itu gitu. Enggak, langsung aja kita kasih link aja kita sudah ketemu itu ya kan, langsung duduk di meja kita, duduk dimanapun kita. Iya. Sudah terhubung ya Prof? Sudah terhubung dan luar biasa nikmatnya juga. Ya, enggak terlalu formal, harus pakai baju baru, sepatu barunya lagi ketemu enggak. Iya. Ya kan? Betul. Itu termasuk ini enggak Prof, kalau Prof lagi kayak ngebimbing gitu, kayak ngebimbing apa sih misalnya tesis atau gitu juga? Saya betul-betul ini tadi saya menguji S2 tesis ya, kebetulan orangnya dari pegawai Depdagri DKI Jakarta, dia S2 di Hasanuddin, dia pulang ke Unhas mungkin ujiannya, saya ke ketua pembimbingnya, ya saya menguji di rumah belum selesai, ya saya tutup laptop saya naik di mobil, ya pakai HP lagi gitu ya, sampai pas di sini langsung KPU selesai saya sudah tutup lagi, ya saya lakukan pekerjaan lain lagi, sudah podcast pekerjaan di sini. ini sudah selesai lagi gitu kan ya. Begitu dimudahkan ya Prof ya dengan teknologi. Dimudahkan dengan teknologi. Betul. Jadi urusan orang-orang yang berhubungan dengan kita, misalkan kayak mahasiswanya Prof juga jadi jauh lebih dipermudah ya. Udah permudah, jauh permudah sekali. Nah itu tuh teman pemilih, ternyata perbedaan signifikan yang bisa diceritakan Prof yang sudah mengajar 30 tahunan lebih. Memang ada perbedaan, jadi utamanya tadi independensi ya. Independensi. Tidak ada hak istimewa, misalnya mau ketemu dosen ini harus berada di depan ruangannya minta tanda tangan, nggak perlu. Jadi kalau ada orang yang mau tanda tangan nanti di mejanya itu, kantornya itu sudah terlambat, itu sudah bukan lagi masanya itu gitu. ya, bukan lagi masanya itu ya. Udah bukan masanya. Iya. Dimanapun kita bisa melayani orang. Iya, ternyata seperti itu. Menarik sekali ya teman pemilih ya, untuk pasti seru nih untuk kita mengetahui lebih dalam lagi buah pikir dari Prof Sadik terkait hal-hal yang kita hadapi di masa sekarang ini. Dan pasti juga teman pemilih ingin tahu nih bagaimana pemikiran Prof Sadik terhadap nanti pemilu 2024 yang segera akan kita jelang beberapa tahun ke depan ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI. Masih bersama dengan Prof Sadik yang jadi tamu istimewa kita hari ini. Prof, bicara soal tadi Prof tuh sempat menyinggung sedikit soal kemarin dari tahun 2005 itu Prof sudah mendapat guru besar untuk public policy dari Unhas ya. Kemudian Prof Sadik juga gelar Profnya juga kan ternyata di kebijakan publik, betul ya Prof? Betul sekali. Dan untuk seorang Prof Sadik yang sekian lama berfokus nih, tidak hanya memang dari sejak S1-nya kemudian hingga terakhir guru besar dan juga Profnya itu kan memang di bidang yang memang similar terus ya Prof, apa tuh namanya, linear ya Prof. Kalau menurut Prof Sadik sendiri seperti apa sih sebenarnya tatanan penyelenggaraan pemilu yang cocok dengan masyarakat Indonesia itu yang seperti apa sih Prof? Baik, ya Ren ya,
kita harus sadar bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang mahal. Gitu, Prof. Ya. Ya. Untuk diraih. Gitu. Bukan juga barang lux yang susah dicapai. Tapi sesuatu yang sangat masuk akal. Ya. Sehingga kita pakai untuk kelangsungan hidup di planet bumi ini. Apakah itu di Amerika, di Eropa, ya kan, memakai demokrasi. Ya, pemilih. Karena kalau tidak ada ya hancur kita. Nah, kembali kepada apakah sistem yang cocok dengan negara kita, ya harus kita sadar dulu bahwa negara kita ini pluralistis, ya. Majemuk. Dan kita harus tahu bahwa pemegang saham kekuasaan itu adalah rakyat. Ya, ada pemimpin karena ada rakyatnya. Olehnya itu kita harus tahu kondisi rakyat kita. Nah, saya lihat di kondisi negara kita ini adalah harus kita implementasikan demokrasi itu dengan berkualitas, ya. Ya, bukan transaksional, bukan. Ya, jadi memang betul-betul yang substantif, ya, pokoknya yaitu memberikan nilai kepada manusia untuk memilih orang yang lain. Kenapa kita biasa katakan mahal? Karena orang membayar, ya, mempergunakan uang money politik lah, macam-macamnya. Coba kalau dia tidak pakai uang, kan tidak mahal jadinya, ya kan? Dia terpilih karena betul-betul kemampuan dia dari segi leadershipnya, sehingga orang-orang akan mencarikan uang, partainya lah yang mencarikan uang untuk memilih si calon tadi jadi terpilih. Bukan orang kaya yang dipilih untuk jadi pemimpin situ, ya. Cari orang yang mempunyai kemampuan leadership, kepemimpinan. Ya, itu kalau bisa ambil contoh seperti di Amerika, ya naik seperti Barack Obama, ya luar biasa, mempunyai kepemimpinan yang bagus. Ya, dia bisa jadi 2 periode gitu. Bill Clinton gitu, ya, luar biasa. Ya, tapi ada juga orang kaya seperti Donald Trump, tapi kan bermasalah juga, ya. Sampai sekarang pun dituntut terus, sampai sekarang pun walaupun dia bukan jadi presiden, tapi masih digrebek tuh rumahnya di Florida, dimanapun masih gitu, saking dicari kesalahan pada masa itu, ya. Ya, karena mungkin ada kekayaan yang dia pakai, ya. Gitu. Iya, tapi betul. Anyway, kita harus melihat bahwa bagaimana jangan uang yang berbicara, tapi kualitaslah seorang pemimpin yang berbicara. Kualitas seorang pemimpin yang harusnya berbicara. Orangnya itu kita harus perbaiki sistem pemilu yang cocok dengan negara kita yang majemuk ini. Mungkin di satu sisi, ya sekarang ini kan sangat demokratis, ya, sangat demokratis. Kita lebih demokratis dari Amerika, ya, gitu, karena ya Amerika tidak menentukan pemenang jadi presidennya suara terbanyak. Yang menentukan orang presiden di Amerika itu adalah perwakilan yang namanya Electoral College. Electoral College itu jumlah pemilih yang kita menangi di setiap distrik di seluruh negara bagian Amerika. Jadi itu berarti perwakilan. Katakanlah 500 distrik sekarang. Satu distrik saja kita kalah, itu nggak bisa jadi presiden. Walaupun Anda menang suara puluhan juta. Walaupun jumlah suaranya jelas lebih banyak. Lebih banyak. Waktu itu saya ikuti diskusi di San Francisco, saya masih mahasiswa waktu itu. Ketua MPR DPR-nya itu namanya John Sessions, datang di San Francisco. Namanya Newt Gingrich. Pada diskusi itu ada beberapa partai politik dalam mendekati pemilu Amerika waktu itu, ya. Saya mengajukan angkat tangan waktu selesai diskusi, angkat tangan saya. I have a question, Mr. Newt Gingrich, ya. Karena banyak orang bertanya, saya akhirnya dapat kesempatan. Saya tanyakan, why you emphasize electoral college rather than popular vote to determine who is going to be the president of the United States of America, katanya. Jawabannya berapa? Kenapa Anda lebih mengutamakan electoral college dibanding suara terbanyak? Jawabannya adalah so easy, katanya. There is no United States of America without California, without Pennsylvania, without Chicago, without Texas, without Florida. Jadi nggak ada Amerika ini kalau nggak ada California, nggak ada Pennsylvania, nggak ada Florida, jadi kami mengutamakan itu. Jadi mengutamakan itu dibanding suara terbanyak. Karena itu adalah satu kesatuan buat mereka, gitu ya, Prof. Jadi dia utamakan perwakilannya itu. Kalau kita membandingkan negara kita, tidak ada Republik Indonesia ini kalau nggak ada Kalimantan,
Enggak ada Jawa, enggak ada Sumatera. Iya. Ya kan? Jadi saya rasa Indonesia itu plural society. Iya. Masyarakat yang majemuk. Iya. Amerika juga plural society. Iya. Amerika juga masyarakat majemuk. Betul. Ya. Dan sampai sekarang dia tahan-tahan aja, aman-aman aja, dan senang dengan sistem yang dia pakai. Iya. Ya, walaupun bagaimana curangnya apanya, dia sudah aman sudah cocok dengan ratusan tahun. Iya. Berdemokrasi, sudah aman dengan itu. Sudah aman. Ya. Emang kita belum aman, Prof? Artinya biasa aja kita sih, Iya. indikatornya aja. Ada yang protes-protes itu ya. Kalau Ada. sudah diumumkan Selesai ya, diumumkan, ada ke pengadilan lah, ada ini. Di Amerika jarang sekali itu. Enggak ya, Prof? Jarang. Gitu. Jarang sekali. Even dia itu seperti kemarin ambil yang terakhir aja. Iya. Ya, Hillary Clinton. Ya, kalah oleh Donald Trump waktu itu ya. Iya. Ya, Donald Trump itu ya dia menang popular vote electoral college ya. Sementara Hillary menang Jumlah suara luar biasa, Hillary puluhan juta. Tapi menangnya Donald Trump cuma puluhan distrik aja. Kalau saya tidak salah kurang lebih 50 distrik aja. Ya, tapi kan puluhan juta nggak ada, luar biasa. Itu nggak berarti di situ. Iya. Donald Trump lah jadi presiden. Karena sistem pemilunya begitu. Sistemnya ya. Iya. Sekarang ini lagi ya Joe Biden sama Kamala Harris itu kan luar biasa juga. Dia menang telak gitu ya. Ya, menang telak jadi presiden gitu ya. Iya. Dan menariknya biasanya karena dia majemuk, ya Kamala Harris dari West Coast California, Joe Biden dari pantai yang lain, benua Amerika yang lain, menyatu. Iya. Ya, dia nggak berasal dari suku yang sama, tempat yang sama. Betul. Karena dia bilang nggak ada Amerika ini kalau nggak ada negara-negara yang lain, negara bagian yang lain. Jadi pendatang itu ya. Jadi dia harus mengkombinasikan satu tempat dengan satu wakilnya dari pantai barat, presidennya dari pantai timur. Ternyata berhasil ya, Prof. Iya, betul. Nah, kalau menurut Prof itu gambaran yang luar biasa ya. Ini pembanding yang juga bisa membuat kita menambah info dan juga pemahaman kita nih, teman pemilih, antara yang terjadi di negara kita dengan di negara yang lain. Berarti kalau menurut Prof Sadik sendiri, pemilu yang ada sekarang ini sudah pas belum gitu, Prof, dengan masyarakat Indonesia? Maaf ya. Jadi pemilu kan itu tujuannya membentuk pemerintahan. Ya. Membentuk ada presiden nanti terpilih. Apakah gubernur, wali kota ya. Betul. Pemerintahan itu adalah is a glue by balancing all the interest group in the society. Jadi government as a glue by balancing all the interest group in the society. Jadi pemerintahan itu sebagai alat perekat sebenarnya. Alat perekat dengan jalan menyeimbangkan semua kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Apakah kepentingan berdasarkan pekerjaannya? Kelompok buruh, militer, sipil segala macam? Apakah kepentingan berdasarkan agama? Kita ini bersuku ada macam-macam agama. Jangan satu aja agama monopoli semua, itu juga bisa juga. Harus diseimbangkan. Betul. Ya sesuai. Sukunya juga ada suku Batak, Bugis, Jawa, salah satu yang monopoli aja berbahaya juga. Ada keseimbangan. Betul. Semua ini harus diseimbangkan. Kita duduk di kursi ini kena seimbang kan? Coba bisa Reni, kalau 3 kakinya aja situ, ya atau bilang oleng. Masyarakat juga begitu, harus dalam posisi seimbang. Dengan cara apa? Supaya alat perekat, jangan sampai ada orang yang menonton saja. Ya, tidak diajak berpartisipasi. Padahal dia juga bagian daripada republik kita. Inilah. Jadi saya melihat kalau kita mau mencari sistem, kalau saya boleh katakan ini saran aja. Model Amerika dengan model yang electoral college dan popular vote itu perlu dipikirkan dengan kondisi negara kita yang majemuk dan pluralistis. Demi kelangsungan bangsa Indonesia untuk ratusan tahun yang akan datang. Dan demi sistem pemilihan kita. Ini kita berpikir jangka panjang. Ya, karena supaya teruji. Sampai sekarang sih kita sangat demokratis dari Amerika. Apakah seimbang? Apakah tidak ada gojolak lagi? Ya, saya rasa masih ada juga. Tapi kita mau aman-aman. Ya, kalau saya sistemnya
kalau kita mau maju, lihat negara yang maju. Ya, betul, lihat betul. yang maju demokrasinya, lihat yang ini dan stabil gitu ya. Betul. Dan tidak ada orang yang perfect ya. There is nobody perfect. Tidak ada juga sistem yang sangat sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Kita meminimalkan lah, meminimalkan yang bisa menciptakan konflik-konflik, sehingga kita aman-aman, damai, membangun bangsa kita ini. Bersama membangun bangsa dengan situasi yang kondusif ya, Prof. Betul. Ya. Nah, teman pemilih sudah menyimak tuh, menarik ya bagaimana cara Prof. Sadik memberikan perumpamaan dan juga menggambarkan bagaimana pemilu ini berjalan, pemerintah harus yang menjadi simbol yang bagaimana dalam merekatkan bangsa ini. Tentu teman pemilih juga punya penilaian sendiri nih, apakah pemilu yang sudah kita jalankan ini saat ini paling tepat, ataukah teman pemilih juga memiliki ide-ide yang lain terhadap proses tatanan pemerintahan kita. Boleh loh ikut berkomentar juga di kolom chat, tulis ya komentarnya di sini ya. Dan teman pemilih, kita masih akan terus bersama dengan Prof. Sadik dan kita masih akan bicara terus tentang kepemiluan di tanah air. Tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih ya, masih terus bersama podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saat ini kita masih bersama dengan Prof. Sadik dan tentu banyak sekali hal yang dapat kita ambil dari cerita Prof. Sadik yang seru dari beberapa segmen terakhir sebelum ini. Dan Prof, saat ini kita sudah sampai di segmen NKCTP nih Prof. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, tapi di sesi ini kita akan kasih kesempatan untuk, tadi sudah ada teman pemilih yang nitip pertanyaan di media sosial KPU, Prof. Oke. Dan kita akan bacakan, mudah-mudahan Prof nanti berkenan buat menjawab. Siap. Thank you. Ya, kita mau bacain ya teman pemilih, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Kak Jani. Dia nanya, Prof, kalau mendingan tuh kalau Prof boleh menyarankan tuh lebih baik mahasiswa itu kuliahnya tuh di Indonesia atau di luar negeri sih, Prof? Gitu, Prof. Untuk menjawab itu, lihat dari alumninya. Ya, karena alumni itu adalah produk dari universitas. Oh, ya. Alumni sebelumnya ya, Prof? Alumni luaran universitas itu. Oh, ya. Okay. Karena inilah melihatnya. Kalau saya melihat, karena ini ibarat industri, pendidikan industri akan melahirkan output. Output itu adalah alumni, dan akan output itu baru menjadi outcome. Jadi apa dia? Jadi apa dia setelah kuliah. Nah, saya melihat begini, apakah karena ini menyangkut perbandingan luar negeri dalam negeri. Nah, saya melihat begini, kalau dia alumni dari Jerman, alumni dari Amerika, Australia, itu biasanya CEO di perusahaan-perusahaan, ataukah juga dia buka usaha sendiri, itu banyak lebih berhasil gitu ya. CEO di negara kita, alumni ternyata dia alumni dari Inggris, Amerika, Australia, Jerman. Dia buka usaha juga, pernah sekolah di luar negeri, ini kan. Terus saya lihat alumni dalam negeri, di negaranya misalnya kan, ini kok di negaranya sendiri susah jadi CEO, ya kan? Ya, gitu. Yang pimpin ini bank ini, atau perusahaan ini pasti biasa ada kaitannya dengan dari luar. Jadi ada dari luar. Nah, belum lagi kalau alumni kita di Singapura, di Australia, yang dekat-dekat dulu, Filipina, Thailand, ada nggak alumni dari kita yang memimpin di sana, CEO di sana, berhasil di sana? Tapi kalau orang Indonesia sekolah di luar negeri memimpin, dan lebih hebat lagi, alumni dari luar pun, orang luar pun juga bisa CEO di sini. Ada dari Amerika jadi sini, ada dari Australia, orang Filipina, orang Thailand, orang Chinese pernah sekolah masuk di sini. Berarti saya melihat apakah ada yang salah dalam proses pendidikannya. Nah, kenapa mereka tuh hebat, dididik di tempat universitas, tapi berhasil di semua masyarakat dunia. Apalagi di negaranya sendiri. Kalau kita di negaranya sendiri aja susah memimpin perusahaan hebat, CEO yang, apalagi di negara orang lain. Sementara orang lain ini gampang masuk di sini. Ya kan, gampang dia. Ya, atau orang kita pun yang lepasan luar negeri
bisa juga jadi pemimpin di negaranya, gampang dia apalagi yang orang negara asing bisa kok di sini memimpin juga. Nah itu dah. Ya, mana yang harus dia itu saya rasa ada namanya value added, nilai banding. Ya, value added ini penting. Bagaimana value added? Ya kita harus keluar. Kita harus keluar mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baiknya dibawa ke sini. Ya kan? Itu diperbaiki. Ya, jadi sekarang ini kan dengan sistem ini kita sudah ada ranking universitas dunia kan. Tak usah jauh-jauh, lihat aja. Ada nggak universitas di Indonesia itu dunia masih ribuan mungkin. Oh gitu. Menembus urutannya. Masih banyak di ribuan, ratusan mungkin. Masih di ratusan, belum sampai ke puluhan. Mudah-mudahan sudah masuk. Masuk di angka ratusan mungkin, mulai UI, ITB masih mungkin ya. Nah dilihatlah di situ. Ukurannya tadi itu pasti produknya, alumninya. Begitu. Nah ini jawaban yang fair nih. Ini jawaban yang dijawab dengan seadanya fakta ya, Prof ya. Jadi teman pemilih silahkan nanti dari pertanyaan tadi itu silahkan teman pemilih memilih sendiri, menyaring sendiri kira-kira yang tertepat atau paling sesuai dengan keadaan teman pemilih yang dalam rangka memilih ini kayaknya mau yang mana ya, Prof ya. Ya lanjut nih Prof, untuk pertanyaan yang berikutnya ini ada teman kita Kak Gadis. Dia masih nanya juga nih, kayaknya berminat juga tanya lebih dalam tentang perkuliahan yang tadi sempat ditempuh sama Prof selama menuntut ilmu. Sebenarnya kalau sistem perkuliahan atau cara berkuliah itu di luar negeri sama di tanah air tuh di Indonesia ada bedanya nggak, Prof? Ya, bedanya kalau kita di luar negeri banyak case-case tadi. Ya, sudah kasus. Pelajarannya nggak terlalu banyak-banyak amat. Ya, tetapi kurikulumnya itu nggak terlalu banyak mata kuliahnya. Ya, tapi ada, dan itu langsung selalu kita diberikan praktek-praktek. Ya, gitu. Sambil teori ada prakteknya. Ada prakteknya. Jadi kita benar-benar dilatih, kita punya keterampilan. Ya, ilmu kita, dan dia hubungan antara dosen dengan mahasiswa dekat, tapi saling menghargai. Ya, gitu. Sangat dekat, memberikan. Si dosen memberikan selalu petunjuk kepada mahasiswa apa yang harus dia lakukan yang terbaik, lakukan. Bukan menyusahkan, tapi dia memberikan arahan-arahan supaya benar-benar mahasiswa ini berhasil dalam studinya. Gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Gadis ya atas pertanyaannya tadi. Ternyata cukup signifikan nih perbedaannya. Tapi mungkin juga kalau di tanah air juga sudah banyak sekali pengajar atau akademisi yang menggunakan metode-metode seperti itu ya, Prof ya. Pasti juga mungkin sudah semakin mengikuti perkembangan zaman ya. Terima kasih ya teman pemilih sudah ikut bertanya kepada Prof Sadik, dan Prof terima kasih ya sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih tadi. Nah sekarang teman pemilih kita juga pasti ingin tahu apa kira-kira yang menjadi buah pikir atau pendapat dari Prof Sadik. Kalau menurut Prof Sadik nanti untuk pemilu 2024 tuh kira-kira apa ya Prof peran yang bisa diambil oleh kampus dan juga oleh mahasiswa nih Prof untuk menuju ke pemilu 2024 nanti? Mahasiswa itu adalah kelompok elit di masyarakat. Elit. Karena tidak semua di usia seperti itu dapat gelar sebagai mahasiswa. Dia kelompok-kelompok istimewa tertentu. Tidak semua beruntung masuk di universitas. Olehnya itu, saya harapkan teman-teman mahasiswa lakukanlah yang terbaik untuk bangsa dan negaranya, dalam artian bahwa gunakan partisipasi Anda untuk dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita, dan juga berpengaruh kepada orang-orang lain, menyadarkan teman-teman yang lain sebagai kelompok elit ya, karena seorang tukang beca dengan seorang wali kota sama satu-satu suara dalam pemiluan itu. Ya, seorang yang mempunyai kelas tinggi dengan kelas bawah sama-sama satu suara. Sama-sama kalau satu memilihkan haknya. Ya, jadi kita harapkan supaya yang di bawah ini juga mempergunakan haknya untuk sadar ya, jangan dia terpaksa, jangan lagi apalagi diiming-iming dapat sesuatu tetapi betul-betul dia mengetahui siapa yang dipilih itu adalah orang terbaik. Peranan mahasiswa dan peranan universitas ada di situ, karena universitas itu sudah ada banyak bekerja dengan Bawaslu, KPU untuk mensosialisasikan pentingnya pemilihan umum itu dalam membangun suatu bangsa, suatu negara. Karena kalau tidak ada itu kita tidak punya pemimpin. Pemimpin dilahirkan oleh pemilihan umum.
Terima kasih. Betul-betul. Terima kasih ya Prof sudah merespon pertanyaan itu tadi. Dan teman pemilih jangan kemana-mana, kita masih terus bersama di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya masih terus setia bersama podcast KPU RI. Untuk episode kali ini kita sudah menyimak banyak sekali buah pikir dan juga cerita-cerita dari Prof Sadik. Dan kini Prof Sadik, kita ingin minta Prof Sadik untuk memberi pesan nih kepada teman pemilih di seluruh tanah air yang udah menyaksikan podcast KPU RI ini. Kira-kira apa ya pesan Prof Nur Sadik kepada teman pemilih di seluruh tanah air? Silakan Prof. Ya, teman-teman pemilih di seluruh tanah air, saya cuma mau menyampaikan suatu kehebatan dari box itu, the miracle of the box itu. Karena dari box itulah, kotak suara itulah nanti akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Olehnya itu, kita harapkan teman-teman pemilih menggunakan hak suaranya, memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Mudah-mudahan dalam pemilihan itu memilihnya dengan pendekatan yang sangat-sangat rasional, ya, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apa, tetapi yakinlah siapapun yang kita pilih itu adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Thank you Prof, pesannya buat teman pemilih. Menarik sekali ya teman pemilih untuk bisa mendengar langsung pemikiran-pemikiran dari Prof Nur Sadik. Dan Prof, terima kasih banyak sudah berkenan mampir ya Prof di podcast KPU RI. Sehat selalu dan juga sukses selalu buat Prof Sadik ya. Amin, amin. Iya, dan teman pemilih terima kasih juga loh sudah menyaksikan episode kali ini podcast KPU RI bersama Profesor Dr. Muhammad bermanfaat untuk semua teman pemilih dimanapun berada. Saksikan terus podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk episode-episode berikutnya ya teman pemilih. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.